Yang kami hormati Ketua Dewan Bapak beserta jamaahnya. Lebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi kepada kita kenikmatan yang paling berharga, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, di hari Ahad ini, kita masih bersama dalam rangka pengajian setiap hari Ahad pagi. Salawat dan salam melimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan serta umatnya sampai akhir. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita pengajian yang pertama ini bersama guru kita Ustaz Ade Ginanjar dari Cibinong. Sebelumnya mari kita sholawat asli dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbihi dengan segala hormat kepada guru kita Bapak Ustaz Ade Ginanjar. Insyaallah waktunya sampai waktu subuh. Dengan segala hormat kepada guru kita Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, ala syukru ni'amillah, wa billah wa bifadlillah wa bisyafaati rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulun Nabil Habibul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama yang saya hormati adalah guru kita bersama Ketua DKM Masjid Al-Barakah Habib Ali beserta keluarga besarnya serta jajarannya, pengurus masjid
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat inilah kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di masjid kita yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat subuh berjamaah dilakukan dengan tawabul amni. Mudah-mudahan langkah kita, duduknya kita, berkumpulnya kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula marilah sholawat seiring salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul di masjid kita yang mulia diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberkahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan menjadikan wasilah meninggalnya kita nanti dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala telah bersabda sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak sah sholatna liman pikeun jalma, la wudu'a anu teu wudu lahu kasih jalma, wala wudu sareng teu sampurna ieu wudu liman pikeun jalma lam yazkuru ismallahi ta'ala anu teu nyebut nama Allah ta'ala. Sibghatul wudu'i ari asalna wudu marotan eta sekali, paman saja maka wallah anu ngalaun si jalma marotaini dua kali, karena maka lawan si jalma kiplani eta dua ganjaran, minal ajri tina ganjaran, paman tawadhu salasan saja maka tawadhu anu berudu si jalma salasan kana 3 kali, kumbahan bahwa maka si jalma wudu anbiya eta umat pirang-pirang nabi min qabli tina samangeh kaula. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini masih menjelaskan tentang keutamaan wudu daripada salah satu sahnya kita melaksanakan sholat. Kata Rasulullah, la sholata liman la wudu'a, tidak sah sholatnya seseorang apabila tidak berwudu. Ya. Baik itu sholat sunnah, sholat wajib maupun sholat jenazah. Ya, sholat apa saja, kalau tidak kita berwudu maka tidak sah sholat kita. Makanya sebelum kita sholat kita dianjurkan kita berwudu, atau setelah berwudu lalu kita batal. Maka ketika kita batal maka kita harus berwudu. Ya, makanya salah satu yang menjadikan sahnya sholat kita karena wudunya kudu rapi, wudunya kudu sempurna. Ya, ketika
yang pertama nih, ya. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan, kedua tangan sampai sikut. Yang keempat membasuh kepala sebagian rambut. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam kaki. Itu rukun-rukun yang harus kita basuh, kita laksanakan ketika kita mengambil air wudhu. Hadirin yang Allah muliakan, makanya Rasulullah mengatakan tidak sah sholatnya orang yang tidak berwudhu, atau tidak sah sholatnya orang yang batal wudunya. Setelah kita mengambil air wudhu, ternyata wudhu kita bisa batal. Saya akan perdalam lagi tentang bab yang menjadikan pembatalan wudhu. Nah nih, hati-hati ya, tidak kita tahu mana yang jadi pembatalan wudhu. Kemarin baru sedikit, karena saya sampaikan kembali tentang yang menjadi pembatalan wudhu. Ya, wallati yanqudul wudhu'a sitatu asya'a. Bahwasanya dalam kitab Fathul Qorib yang menjadikan batalnya wudhu kita itu ada 6. Kalau kita sudah punya wudhu, kita sudah berwudhu, maka wudhu kita bisa batal. Nah, yang membatalkan wudhu ada 6. Mana yang pertama? Yang pertama ma kharaja min sabilaini minal quburin aw duburin. Keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Lubang depan, lubang belakang, dubur atau kubur. Ya, keluar sesuatu. Apa saja sesuatunya? Baik itu benda, baik itu cairan, baik itu padat, baik itu berupa angin. Ketika keluar daripada 2 lubang itu, maka menjadikan batalnya wudhu kita. Makanya hati-hati Bapak yang Allah muliakan, kalau kita sudah berwudhu ada yang keluar. Biasanya ini suka keluar ada sisa air kencing yang tersisa yang belum bersih keluar semua. Makanya kadang-kadang pas ada nyesel, keluar sedikit. Ternyata yang keluarnya itu bisa jadi batal wudhu kita. Makanya buat kaum laki-laki dan ibu-ibu, ketika beliau membuang air kecil harus ada istibro. Istibro itu membersihkan sisa-sisa air kecil yang masih tersisa. Terkadang kalau kita nggak bersih suka keluar tuh, padahal sudah punya wudhu, itu batal. Nah, makanya kalau kita suka istibro tuh, suka sedikit kan hand,
tidurnya pas kita bangun dengan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berazan, bangun kita, batal dulu kita. Kenapa? Tidurnya tidak tetap pada tempat duduknya, sambil berbaring, sambil gelonjoran. Tetapi kalau tidurnya duduknya tetap, tutup begini, tidak bergerak, lalu datang waktu azan, Allahu Akbar, Allahu
Yang kedua, yang disebut mahram itu tidak batal wudhu karena sebab pernikahan. Karena sebab pernikahan tidak batal. Seperti siapa? Seperti menantu sama mertua. Menantu sama mertua tidak batal. Kenapa? Karena dengan jalur pernikahan. Ya, ada lagi dengan jalur persusuan. Persusuan itu dengan saudara sesusu tidak batal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan tadi yang membatalkan wudhu ada 6. Ya, salah satunya apa namanya gairah muhrim ya. Kalau listrik itu gimana? Gairah muhrim atau muhrim? Karena ada pendapat lain. Ada yang batal, ada yang enggak juga. Nah, terus yang kedua, tadi katakan bersebuah boleh. Nah, bagaimana kalau bersebuah rambut yang ya, mau jelaskan juga dulu. Hadirin Allah muliakan, yang menjadi salah satu pembatalan wudhu itu tersentuh kulit laki-laki yang bukan muhrim. Yang bukan muhrim itu yang tidak muhrim itu yang tidak halal dinikah. Itu muhrim, tidak halal dinikah. Tetapi kalau istri itu halal dinikah sama kita. Jadi batal wudhunya. Kalau istri batal. Ya, istri batal, istri itu halal dinikah. Tapi kalau yang disebut muhrim yang tidak halal dinikah, anak boleh jadi dinikahi nama bapaknya. Jangan. Benar. Ibu, orang tua itu kan muhrim, tidak boleh dinikahi. Tapi kalau istri dengan suami itu batal. Kenapa? Karena itu mereka diharam nikah sama kita. Nah, maka kalau anak-anaknya, anak-anak kita tidak batal nikah. Jadi kalau sama istri, walaupun sebagian ada yang tidak membatalkan. Tetapi kalau mazhab Imam Syafi'i batal dengan istri. Ya, ketika tersentuh kulit dengan kulit. Nah, ya. Lalu bagaimana kalau rambut dengan kuku? Nah, kalau rambut dengan kuku tidak batal. Ya, kenapa? Karena kulit dan kuku, rambut dan kulit tidak membatalkan. Yang batal itu kulit dengan kulit. Apa? Walau sudah maratil ajnabi min al-ghairi hari ini tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Kalau kuku dan kuku tidak ada. Seperti itu ya. Nah, Baik. Ya, di Alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan. Insya Allah kita silakan bisa disimpulkan masih ada kurang lebih ya 5 menit lagi atau Ya, itu 5 menit lagi. hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ketika kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melaksanakan sholat, baca Quran, kita dianjurkan dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci. Sucinya ini kita dengan berwudu, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yaitu hadas besar sucinya dengan mandi, kalau hadas kecil dengan berwudu. Dan ketika kita ingin melaksanakan ibadah terutama sholat, maka harus benar-benar kita meyakinkan diri kita punya wudu. Kalau kita sholat dalam keadaan tidak berwudu atau batal wudu kita, maka menjadikan tidak sahnya sholat kita. Kalau sudah tidak sah sholat kita, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun banyak rakaat kita yang kita laksanakan umpama sholat sunnah, tapi kita nggak punya wudu, untuk la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak akan menerima sholatnya salah sahiji hamba. Dan jadi kita harus benar-benar meyakinkan diri kita punya wudu. Ya, mungkin itu kesimpulannya. Mari kita sempurnakan wudu kita sebelum kita melaksanakan sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami aturkan ucapan terima kasih kepada Pak Ustadz yang
yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para jamaah ya yang sudah mengkaji ya dari pada subuh sampai dengan waktu subuh ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita, karena ilmu ini kita laksanakan di setiap hari dan di setiap waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti pulang, silakan para jamaah ada minum teh di sebelah kanan masjid. Jika kalau menyiapkan teh, ya silakan kalau yang mau minum teh ya. Mari kita tutup bersama pengajian di pagi hari ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan doa kifaratul majid. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.